Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Baik, alhamdulillah. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman berkaitan dengan 7 langkah cepat membaca kitab kuning. Apa? 7 langkah cepat membaca kitab kuning. Sebagian dari teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana sih langkah membaca kitab itu? Dan apakah saya memungkinkan bisa membaca kitab? Ada sebagian juga yang kemudian bertanya dan mengeluh, saya ini sudah belajar nahu, saya ini sudah belajar sorof, saya ini sudah belajar ini, tapi kemudian saya belum bisa membaca kitab atau saya belum lancar membaca kitab. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu dan ingin memahami baca kitab secara lebih mendalam, dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama bagi teman-teman yang ingin membaca kitab atau ingin mengetahui dan memahami kitab gundul, yang pertama adalah harus punya niat, teman-teman. Jadi harus punya apa? Harus punya niat. Niat apa? Niat yaitu ingin untuk membaca kitab, dan semua niatnya itu karena Allah Ta'ala. Jadi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau teman-teman niatkan seperti itu, maka semangat dalam diri teman-teman dan perjuangan teman-teman untuk bisa membaca kitab itu akan semakin menggelora. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah teman-teman harus punya alat-alatnya. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Ya tentu ada bolpen, ada buku, kemudian ada kitab-kitab yang dasar, kemudian ada juga kamus. Nah, di sini saya akan menjabarkan sedikit demi sedikit. Kalau untuk kamus, teman-teman itu bisa menggunakan kamus Yunus yang ditulis oleh Muhammad Yunus. Itu di kalangan pesantren sangat terkenal sekali. Kemudian yang kedua ada kamus Al-Munawwir, di paling fenomenal ini. Kamus Al-Munawwir yang berbahasa Arab itu ada juga kamus Lisanil Arab, kemudian ada Al-Qamusul Muhit dan kamus Al-Munjid. Atau teman-teman yang mungkin masih kerepotan dapat mendownload di HP teman-teman di Play Store, banyak di situ kamus-kamus teman-teman. Nanti teman-teman bisa download di sana. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya buku-buku yang berkaitan dengan nahwu dan shorof. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang juga yang berbahasa Arab. Yang berbahasa Indonesia itu banyak, teman-teman. Ada yang diterapkan di program Bisa, yang ditulis oleh Abu Rozin, Umur Rozin, itu ada di dalam ada mengkaji khusus ilmu shorof, ada juga mengkaji di bidang ilmu nahwu, dan ada juga buku yang ditulis oleh Daud Abu Umar. Banyak sekali, teman-teman bisa cari di internet informasinya, dan juga nanti teman-teman bisa searching di internet dan bukunya dapat dibeli di pasar. Tapi kalau misalkan yang berbahasa Arab, nanti saya rekomendasikan teman-teman punya kitab namanya kitab Al-Ajurumiyah. Nah, ini level dasar dan sangat terkenal, atau Nahwu Al-Wadih. Atau teman-teman juga bisa memiliki kitab namanya Al-Fusul Al-Fikriyah. Itu kitab-kitab dasar yang harus dimiliki. Itu ya. Jadi langkah kedua harus punya alatnya. Alatnya apa saja? Yaitu alatnya adalah harus punya kamus, pulpen, buku, dan itu dulu yang perlu dipersiapkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga berarti, yaitu harus punya target. Target ini sangat penting, teman-teman, karena ketika kita mengkaji sesuatu, mempelajari sesuatu, maka kita harus punya target. Jadi ada sebagian saya pernah kemudian bersama dengan kawan-kawan yang ada di pesantren misalkan, atau ingin mengetahui belajar bahasa Arab, ingin mengetahui bahasa Arab atau membaca kitab. Kemudian ketika ditanya kepada dia, kamu ini ingin membaca kitab dalam target apa? Ya pokoknya saya belajar sampai tahu. Nah, ini namanya tidak punya target yang jelas, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menginginkan sesuatu, entah itu ingin membaca kitab atau ingin belajar apapun, belajar bahasa Inggris, belajar apapun, itu harus punya target. Targetnya berapa? Targetnya itu paling tidak saya ingin membaca kitab dalam jangka 3 bulan. 3 bulan. Apakah bisa? Sangat bisa. Kemudian langkah yang keempat, ketika kemudian target sudah ditentukan, misalkan teman-teman ingin tahu baca kitab dalam jangka 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan lah maksimal misalkan, maka teman-teman harus punya deadline.
Deadline dalam artian adalah berapa kali misalkan saya belajar satu hari. Jadi tidak cukup misalkan teman-teman yang ingin tahu belajar baca kitab hanya seminggu sekali, tidak cukup, atau seminggu 2 kali, tidak cukup itu. Nah, maka harus punya deadline. Misalkan saya belajar baca kitab itu paling tidak sehari harus meluangkan waktu paling tidak 1 jam. Itu paling tidak 1 jam buat deadline. Misalkan belajar habis subuh, atau belajar habis duhur, atau belajar habis asar, atau belajar habis isya. Yang penting istiqomah saja. Nah itu. Jadi langkah yang keempat itu harus punya deadline, atau harus ditulis deadline-nya kapan. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga tidak cukup harus punya niat, punya bukunya, tidak cukup hanya punya target, punya deadline, tetapi yang kelima adalah harus mempelajari ilmu-ilmu alat dasar. Ilmu-ilmu alat dasar itu apa? Mencakup ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Nah, bagi teman-teman yang ada di pesantren, nih bisa dibaca lagi dan dimurojaah lagi. Nah, bagi teman-teman yang kemudian di luar pesantren, nanti bisa mengikuti kursus-kursus online, banyak sekali kursus-kursus online yang dapat diikuti. Silakan searching di internet. Tetapi kursus online yang pernah saya ikuti juga, dan itu sifatnya adalah gratis, itu ada di program Bisa, dengan kemudian ada program Tahdas yang bukunya ini ditulis oleh Daud Abu Umar, kemudian yang Bisa ini ditulis oleh Ummu Razin dan Abu Razin. Banyak sekali, dan ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Teman-teman bisa mengikuti di sana. Ditargetkan dalam 1 bulan misalkan mengikuti level dasar dan begitu selanjutnya. Nah, terus langkah yang ke-6, teman-teman tidak cukup hanya belajar nahwu dan shorof. Nah, teman-teman juga harus memperbanyak praktek. Memperbanyak praktek. Jadi harus banyak mencoba, teman-teman. Paling tidak 1 jam 1 hari itu untuk mencoba, memaknai, mengertikan. Teman-teman misalkan untuk praktek bisa membeli kitab-kitab dasar seperti kitab Safinatun Najah misalkan di bidang fikih, atau kitab Ghayatut Takrib, matan Ghayatut Takrib, nanti dimaknai, dicari di kamus, begitu terus. Nah, dengan memaknai, kita rajin kemudian latihan, maka di situ mufradat kita itu akan banyak. Tidak usah kita hafalkan. Tidak perlu kita hafalkan. Nah, semakin kita sering berinteraksi, maka kita walaupun tidak menghafal, maka kita akan hafal sendiri. Nah, disitulah positifnya banyak tadrib atau banyak latihan, teman-teman. Nah, setelah latihan ini tidak cukup latihan sendiri. Jadi setelah teman-teman itu latihan, memaknai sendiri berdasarkan kamus, nanti teman-teman itu bisa nanti setorkan ke guru, minta guru. Misalkan ya di daerahnya teman-teman belum ada ustadz, atau belum ada murabi, atau belum ada pembimbing, teman-teman nanti bisa sharing dengan teman-teman lewat WA, lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan yang lain. Itu. Jadi langkah yang paling fundamental itu adalah harus banyak praktek, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman harus memperbanyak sharing dengan orang-orang yang berpengalaman. Jadi sharing ini dan lain-lain. Nah, ketika 7 langkah ini dilakukan secara istiqomah, teman-teman punya niat, kemudian punya alatnya, terus punya target, punya deadline, kemudian pelajari yang dasar-dasar, terus kemudian latihan yang konsisten tiap hari, kemudian banyak sharing, maka insya Allah dalam jangka waktu paling tidak 4 bulan teman-teman akan merasakan satu dampak yang luar biasa. Itu saja yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan cara membaca kitab dapat ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.